Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini dengan Mama Eji masih dengan edisi kue lebaran. Ini viral banget dan lebih kekinian ya. Ini Mama Eji namakan nastar kacang. Nastar itu kan nanas ya, tapi ini kacang. Seharusnya namanya cangtar ya, tapi lebih famous itu nastar. Nah, dan lagi agar nastar kalian itu tidak membosankan, kita buat bentuk yang berbeza. Oke ya, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Langsung aja, untuk bahan pertama kita akan buat isiannya dulu. Siapkan 250 gram kacang tanah. Kemudian kita sangrai dulu nih, sangrai sampai berbau wangi. Untuk waktunya ya disesuaikan aja dengan api kompor kalian. Ini api kompornya sedang aja sampai kecoklatan dan berbau wangi seperti ini, dan kita haluskan. Boleh haluskan menggunakan apa aja asal jangan dikunyah. Udah nih, Mama Eji nggak terlalu halus-halus banget, jadi masih ada bergerindil-geringgil. Kemudian kita tambahkan dengan 2 putih telur. Tadinya Mama Eji 1 putih telur aja, tapi ternyata belum menyatu. Jadi mungkin kalau 1 butir putih telur itu yang besar kali ya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok makan madu. Ini akan memberikan cita rasa yang berbeza juga. Tapi opsional sih, sebaiknya digunakan aja. Kemudian kita tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Ini manisnya sedang. Kalau mau lebih manis lagi, resep asli itu 150 gram. Tapi terlalu manis banget ya. Merasa bersalah dengan body. Ini kita satukan dulu tuh, diremes-remes pakai tangan aja langsung, kan ini nanti kita masak juga. Nah, sekarang kita simpan di freezer selama 10 menit. Setelah 10 menit ini udah agak menyatu, jadi lebih mudah untuk kita bentuk. Apapun itu kalau bersatu itu tentunya lebih mudah ya. Nih kita bulat-bulatkan, ukurannya sesuai selera juga. Kalau ini sedang, berapa gram ya? Ya seperti itulah. Kemudian setelah dibulatkan kita bentuk memanjang. Nih, karena nanti bentuknya akan panjang, bukan yang bulat ya. Kalau untuk bulat juga boleh. Nah, semuanya kita bentuk memanjang seperti ini. Kalau udah, sambil menunggu kita akan buat adonan berikutnya, ini bisa kalian simpan lagi di kulkas aja, biar nanti nggak melumer dia ya. Nah, sekarang lanjut untuk bahan kulitnya, kita gunakan tepung terigu protein rendah, kemudian tepung jagung atau maizena. Di sini kita gunakan maizena. Dan garam. Ini kita aduk dulu agar tercampur merata. Caranya mudah banget, tapi setiap resep itu tentunya berbeda ya. Mungkin kalau nastar juga beda. Dan ini kita tambahkan dengan 180 gram margarin yang dicairkan. Ini Mama Eji mencairkannya di tempat nasi, jadi sudah seperti itu udah cukup cair. Yang penting dia cair aja, jangan sampai mendidih ya, nanti terpisah lemak dan airnya. Ini kita satukan dulu, aduk-aduk sampai terasa bisa dipulung seperti itu. Tapi jangan terlalu lunak, juga tidak terlalu keras. Kemudian masukkan 1 kuning telur dan tambahkan dengan 100 ml air. Ini air biasa, kita campurkan lagi sampai menyatu seperti ini. Kalian bisa lihat konsistensinya ya. Ini nih untuk ide bisnis kue lebaran mak jos banget. Yang pesen pasti banyak karena unik dan tidak biasa. Nih seperti ini adonannya, dan kita tutup, simpan di kulkas dulu 20 menit. Di chiller aja ya, bukan di freezer. Setidaknya udah membeku. Ini penting banget loh kalau kita simpan di kulkas itu. Karena apa? Nanti Mama Eji akan jelaskan di akhir setelah kita lihat hasilnya ya. Sekarang kita pipihkan dulu karena terlalu besar adonannya. Papan kerja yang gak cukup, Mama Eji bagi 2. Nih kita pipihkan. Ini kondisinya nggak lunak. Jadi keluar dari kulkas kalian bisa bayangkan ya, agak padat gitu. Jadi nggak melekat-lekat seperti ini. Tipiskannya nggak akan terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Sedang-sedang aja. Nah, di sini Mama Eji menggunakan cetakan bulat, diameternya kurang lebih 4 cm, tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil ya. Kalau terlalu besar juga kue ini bisa enak juga nih. Ngunyahnya. Dan lagi boros, ya kan? Nah, sisanya ini kita kumpulkan kembali dan kita satukan, bulatkan. Kalau belum dibentuk,
Apalagi kalau udara panas, sebaiknya sisanya ini kalian simpan lagi di kulkas sambil menunggu adonan yang kita bentuk ini selesai. Lalu kita letakkan isiannya seperti ini. Nih caranya harus seperti ini loh. Kalau enggak nanti kulitnya itu bisa lumer dan belenjak lagi. Kalian susah membentuknya. Nih, jadi kita jepit bagian bawahnya, rapikan. Jangan sampai ada seal atau lubang sehingga isiannya tidak keluar. Kalian bisa lihat caranya seperti ini. Kalau udah adonan yang pembentukan 1, 2 utuh pasti udah gesit. Nih, kalau bisa gesit ngerjainnya ya. Dan langsung aja kita letakkan di wadah loyang. Kalian alasi dengan baking paper atau baking mat biar gak melekat. Kalau ini kan semakin lama semakin agak lemes adonannya gitu ya. Nih sekarang waktunya membentuk. Jangan kalian bentuk letakkan di telapak tangan. Jadi pakai alas seperti itu, boleh piring kecil juga, apa aja lah. Asalkan jangan langsung terkena pada panas tangan. Karena nanti adonannya lumer dan bisa berubah bentuknya. Nih sekarang kita jepit. Oh ya, ini sebaiknya namanya nastar kacang jepit atau kue jepit aja deh. Ralat nggak jadi dengan nama yang tadi ya, kita beri nama kue jepit. Jadi kalian bentuk seperti ini. Sebentar ya, nanti mau Meiji ulangi lagi. Yang kedua, tuh ini agak 3 dimensi. Jadi sisi kiri, sisi kanan, atas seperti ini. Oh ya, jepitannya boleh pakai yang dari aluminium tadi atau yang dari plastik. Ini sekarang kita yang dari plastik. Nih kita jepit serong di bagian atas, kemudian berbalikan di bagian sampingnya, membentuk segitiga gitu ya. Lalu pindah ke bagian atas yang sisi satunya lagi, berlawanan arah juga, jadi siksak. Dan bagian tepinya, jadi kita membentuk 4 sisi. Ini mudah kok, jangan dikira rumit ya. Kalau yang pertama mungkin agak susah, lama-lama pasti terbiasa dan mengasihkan. Kerjanya lebih cepat daripada membuat nastar, ngebulet-buletin, ngehalus-halusin, ya kan? Nih, ini dia bentuknya 3 dimensi, cantik ya. Oke, jadi jangan langsung dipegang di tangan. Nanti adonannya lumer dan itu mempengaruhi bentuk, juga teksturnya nanti akan bleber atau tidak renyah. Nih, jadi disiapkan satu adonan, kemudian lanjut adonan berikutnya, dan ini akan kita oven 20-20 menit. 20-25 menit, suhunya 170 derajat Celcius. Tentunya disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nah, setelah setengah matang, kita keluarin dulu ya. Akan kita olesi dengan kuning telur dicampur dengan beberapa tetes SKM, susu kental manis. Jangan terlalu banyak. Ini kita olesin dulu. Kalau kita olesin sebelum dipanggang, nanti bentuknya berubah, hancur bentuknya yang udah kita bentuk tadi. Kemudian kita lanjutkan oven sampai kue ini matang, tang. Selesai, ini dia hasilnya, warnanya kecoklatan. Wah, agak belang-blonteng ya. Jadi kalau kita mengoles itu harus rapi tuh. Cukup manis sih, ya kan? Dan ini adalah yang tidak dioles dengan kuning telur. Mama Meiji lebih suka karena bentuknya lebih terlihat nyata dan warnanya cakep. Coklatnya itu nggak coklat tua. Ini yang kita olesi dengan kuning telur lebih mengkilap. Jadi sekarang terserah kalian mau yang diolesi kuning telur atau tidak. Kalau tidak diolesin kuning telur lebih cakep dan lebih irit, lebih ekonomis. Ini dia. Ini nih, luarnya kokoh tapi dalamnya renyah banget. Mengapa demikian? Nah, karena kue kering kita ini, kue capit, kue jepit ini, sebelumnya adonannya kan tadi kita simpan di dalam kulkas. Nah, itu akan memberikan perbedaan yang signifikan pada hasil akhir dari kue jenis-jenis seperti ini. Mengapa? Hayo, mengapa? Nah, dengan kita mendinginkan tadi, margarinnya itu membeku.
Yang selanjutnya air. Nah, air tuh jika diistirahatkan akan menyerap gula dan cairan dari bahan lainnya. Jadi, membuat adonan ini menjadi sedikit kering. Sehingga menciptakan kondisi yang tepat untuk kue yang renyah di luar dan kenyal atau ngeprul gitu ya, renyah di dalamnya. Juga tidak kalah pentingnya dengan tepung yang kita diamkan tadi itu kondisinya istirahat sempurna sehingga menghasilkan karbohidrat yang sederhana untuk meningkatkan cita rasa dari kue. Oke ya, nah lengkap sudah resep kue capit nastar kacang dari Mama Eji, juga sedikit info mengapa adonan ini, kue ini akhirnya menjadi renyah. Jadi begitulah kira-kira. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.